Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya Billy di dalam program Misteri Firman. Melalui program ini kita akan belajar dan menguak pekerjaan iblis di balik setiap fenomena mistis dan supranatural yang terjadi di sekitar kita. Jadi siapkan hati dan pikiran saudara untuk diperlengkapi kebenaran, karena di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di episode perdana dalam program Misteri Firman kita akan membahas mengenai asal-usul iblis ya. Saya percaya ada banyak pemahaman di luar sana mengenai iblis. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir iblis itu tidak lebih dari sekedar mitos, mitologi, dongeng Alkitab. Karena faktanya sampai sekarang saya masih belum melihat iblis kecuali melalui film-film gitu ya. Atau ada juga yang bilang bahwa iblis itu pada dasarnya nggak ada. Yang ada itu orang jahat. Nah, tampaknya konsep-konsep atau pemahaman yang masih simpang siur ini perlu kita luruskan ya, agar kita mengerti siapa sih final boss atau raja terakhir dari seteru Allah ini, yaitu iblis. Kita mau memahami menurut apa kata kitab suci. Jadi saya akan concern pada kitab suci orang Kristen. Saya tidak akan mencampur adukan pemahaman mengenai iblis dari konsep keyakinan yang lain ya. Untuk menjawab mengenai asal-usul iblis, kita akan terlebih dulu membaca ayat acuan yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi untuk menjawab asal-usul dari iblis ini tentunya bukanlah hal yang mudah ya. Mungkin bahkan bisa dikatakan rumit. Mengingat kita tahu bahwa iblis itu adalah tokoh atau pribadi yang jahat. Mungkinkah pada mulanya Tuhan tuh menciptakan sesuatu atau seseorang pribadi yang jahat seperti iblis ya? Menurut terminologi Alkitab, iblis pada mulanya adalah malaikat Tuhan. Mereka dijadikan begitu indah, mulia, kuat dan perkasa, dan dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Lalu kemudian malaikat ini karena mereka sama seperti manusia yang diberikan free will atau kehendak bebas, pada akhirnya muncullah keinginan dari malaikat-malaikat ini untuk disembah sama seperti Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-28 digambarkan bahwa malaikat ini diciptakan begitu indah, begitu mulia, sehingga di dalam keindahan dan kemuliaannya mereka merasa tidak puas hanya menjadi pelayan Tuhan. Muncul keinginan untuk disembah sama seperti Tuhan. Muncul kesombongannya. Kemudian di dalam Yesaya pasal yang ke-14 juga digambarkan dengan jelas bagaimana hasrat atau keinginan dari malaikat-malaikat ini untuk menyamai yang maha tinggi. Jadi wajar kalau pada akhirnya malaikat-malaikat ini dibuang dari sorga, bahkan ditetapkan untuk dihukum selama-lamanya. Jadi sekali lagi, pada mulanya Tuhan tidak menjadikan iblis atau setan itu jahat. Pada mulanya mereka adalah malaikat yang begitu indah, begitu mulia, begitu perkasa, tetapi kemudian karena kehendak mereka yang bebas, malaikat-malaikat ini memilih untuk memberontak kepada Tuhan karena keinginan mereka untuk disembah sama seperti Tuhan. Memang ayat di dalam Yesaya 14 juga Yehezkiel 28 itu
ranahnya masih dalam tafsiran dan masih diperdebatkan gitu ya, mengenai asal usul atau asal muasal dari iblis ini. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa iblis itu memang betul-betul atau benar-benar ada ya. Menurut firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai dengan 9. Di situ digambarkan ada seekor naga berwarna merah padam, yang dengan ekornya ia menyeret sepertiga bintang di langit, kemudian melemparkannya ke bumi. Para teolog dan penafsir Alkitab berkata bahwa ayat ini adalah gambaran dari kejatuhan malaikat menjadi iblis ya. Bagaimana malaikat-malaikat ini jatuh tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan sepertiga malaikat yang ada di sorga. Kemudian karena pemberontakan malaikat-malaikat ini, mereka dibuang dan dilemparkan ke bumi, dan inilah yang menjadi cikal bakal dari iblis, setan-setan, penguasa-penguasa dan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita akan belajar sebutan-sebutan yang ada di dalam Alkitab mengenai iblis. Sebutan pertama yang akan kita bahas mengenai iblis adalah Lucifer. Saya percaya saudara nggak asing dengan nama ini, bukan? Lucifer ini seringkali disebutkan di dalam banyak film-film Hollywood, khususnya yang bertema horor atau setan ya. Nama Lucifer ini sendiri seringkali ada di dalam khotbah-khotbah para pendeta pada umumnya. Biasanya para pendeta menggambarkan Lucifer ini adalah pemimpin tertinggi dari iblis atau setannya. Lucifer ini disebut sebagai raja terakhir, final boss. Kalau dari hierarki, dia adalah rajanya, dia adalah kaisarnya. Tapi memang tidak kebetulan sih kenapa pendeta menggunakan nama ini ya, karena memang nama ini ada di dalam Alkitab. Ayo kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-12. Yesaya 14 ayat 12 berkata, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Jadi di dalam bahasa Indonesia, di sini ada tulisan bintang timur, putra fajar. Sementara kalau saudara melihat di dalam terjemahan lain, yaitu di dalam bahasa Inggris King James Version, bintang timur, putra fajar itu ditulis dengan sebuah sebutan, yaitu Lucifer. Sebenarnya apakah itu Lucifer ya? Kenapa kok bisa muncul di dalam Alkitab King James ya? Nah, ternyata nama Lucifer ini adalah serapan dari bahasa Latin Vulgata. Jadi Lucifer ini berasal dari dua kata, yaitu lux yang artinya cahaya dan vere yang artinya pembawa. Lucifer ini juga seringkali digambarkan sebagai bintang fajar atau planet Venus. Makanya Lucifer di sini menggambarkan pribadi yang begitu indah, yang begitu cantik. Dia disetarakan dengan malaikat penghulu malaikat Mikael, yaitu penghulu malaikat perang. Sementara di sini Lucifer adalah seringkali digambarkan sebagai pemimpin pujian penyembahan yang ada di sorga. Jadi bisa kita simpulkan, nama Lucifer ini memang ada di dalam Alkitab, khususnya di dalam King James Version dan versi bahasa Inggris lainnya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, bahwa nama Lucifer ini adalah kata serapan dari Alkitab terjemahan bahasa Latin Vulgata yang ditulis pada abad keempat Masehi. Sementara di dalam naskah asli, baik itu Yunani ataupun Ibrani, kata atau nama Lucifer ini tidak dikenal. Jadi para rasul atau jemaat mula-mula atau gereja mula-mula itu memang tidak mengenal yang namanya Lucifer. Nama Lucifer ini tenar atau viral bagi gereja-gereja penginjilan
dari barat. Sehingga tidak heran kalau akhirnya Lucifer ini seringkali dikonotasikan sebagai nama dari Raja Iblis atau Raja terakhir dari setan. Sebutan kedua yang akan kita bahas adalah iblis seringkali disebut sebagai si ular tua. Kita boleh membaca dulu ayat firman-Nya di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ayat yang ke-9 berkata, "Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya." Kemudian juga ada di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 2. Di situ disebutkan, "Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya." Nah, saudara, saya menganalogikakan manusia dan setan atau dengan iblis itu seperti manusia berhadapan dengan singa. Ya, tentunya singa itu jauh lebih kuat daripada manusia ya. Jadi kalau saudara berhadapan dengan singa di tengah hutan, sudah pasrah aja. Saudara pasti kalah. Saudara pasti binasa, dimangsa oleh singa. Nah, tetapi manusia diberikan akal budi, manusia diberikan kecerdasan, manusia diberikan skill. Jadi ketika manusia melatih dirinya, katakanlah manusia menggunakan senapan rifle atau bisa dibilang senapan jarak jauh ya, singa biar sekuat apapun, biar segagah apapun, seperkasa apapun, kalau berhadapan dengan manusia yang cerdas, yang terlatih, maka singa itu pasti kalah. Jadi tidak heran ya, ada begitu banyak pemburu yang bisa dengan mudahnya membunuh singa hanya dengan tembakan dari jarak jauh. Manusia melawan iblis juga sama. Kita diibaratkan seperti singa itu. Kita punya otoritas besar, kita punya kuasa yang dipercayakan Tuhan. Bahkan lebih-lebih setelah Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, kita sudah menjadi orang yang diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus menyertai hidup kita. Kuasa maut sudah dikalahkan. Tetapi ingat, sekali lagi, iblis disebut sebagai ular tua karena kelicikan dan kecerdasannya yang luar biasa. Dia sangat mudah menggoda kita. Dia sangat mudah untuk menipu kita dengan kelicikannya yang begitu luar biasa. Dengan tipu daya, Alkitab sebutkan. Sama seperti ia bisa menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Demikian juga hari-hari ini. Saudara, mau saudara orang Kristen lama atau baru, mau saudara hamba Tuhan, mau saudara pendeta, mau saudara lulusan sekolah teologi, saudara tetap bisa menjadi sasaran empuk dari iblis. Dia bisa menggunakan begitu banyak cara, strategi, karena dia punya pengalaman ribuan tahun. Makanya dia disebut sebagai ular tua karena pengalaman panjangnya. Dia pernah mengalahkan begitu banyak pahlawan-pahlawan iman. Tokoh-tokoh Alkitab sebutkan ada begitu banyak yang jatuh dalam dosa oleh karena godaan dari si iblis. Oleh sebab itu makanya dia disebut sebagai si ular tua. Di dalam Alkitab, iblis pun disebut sebagai bapa segala pendusta. Itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah membunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Saya pikir istilah bapa segala pendusta yang dialamatkan kepada iblis itu sudah sangat tepat ya. Karena di dalam kiprahnya selama kita membaca kitab suci, memang iblis ini bisa dibilang sebagai tokoh dari roh-roh dusta gitu ya. Dia adalah pendusta. Dan roh-roh dusta itu berasal daripada si iblis ya. Maka
Kenapa bisa muncul yang namanya nabi palsu? Karena di balik itu semua ada roh dusta. Kemudian kenapa ada muncul yang namanya guru-guru dan pengajar-pengajar palsu? Itu juga bukan Roh Kudus yang bekerja, melainkan roh dusta ya. Sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, ditipu oleh iblis dengan kebohongan atau dengan dusta. Iblis begitu pintarnya dia merayu Adam dan Hawa dengan mengatakan bahwa kalau kamu memakan buah ini, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, luar biasa kan? Kebohongan yang iblis pakai. Dia cuma memelintir sedikit aja dari ayat firman Tuhan. Jadi saudara yang hari ini malas membaca firman Tuhan, malas membaca Alkitab, hati-hati. Jemaat-jemaat Tuhan tidak boleh dengan mudah menerima setiap pengajaran. Saudara harus memfilter. Dengan cara apa? Saudara belajar sendiri firman Tuhan. Apa benar yang dikatakan oleh pendetamu? Apa benar yang dikatakan oleh pengajar-pengajar yang ada di gerejamu? Karena hari-hari ini iblis pun bisa memakai guru-guru dan nabi-nabi palsu di akhir zaman ini untuk menyesatkan begitu banyak orang. Saudara harus waspada ya. Karena tidak heran gelar iblis itu disebut bapa dari segala dusta. Karena memang ada begitu banyak generasi demi generasi yang jatuh oleh karena tipu daya si iblis ini. Begitu mudahnya dia menipu. Kalau saudara tanya kepada saya, iblis takut firman? Tidak. Iblis bahkan lebih hafal firman daripada kita. Ketika dia menggoda Adam dan Hawa, dia memelintir sedikit firman. Ketika dia menggoda Yesus di padang gurun, dia mencobai Yesus juga menggunakan ayat firman Tuhan. Jadi saudara mesti hati-hati, supaya saudara boleh membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Nah, tadi kita membahas soal sebutan-sebutan kepada iblis ya. Sekarang kita akan sedikit membahas apa yang bisa iblis lakukan sih. Apa yang bisa iblis tawarkan. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ternyata iblis itu bisa menawarkan kekayaan, kemuliaan di dunia ini. Karena itu yang dia lakukan ketika ia mencobai Yesus di padang gurun. Dia menawarkan kemuliaan kerajaan dunia, kekayaan dan segala isinya, asal Yesus mau sujud menyembah kepada dia. Jadi apakah iblis bisa menawarkan kekayaan? Tentunya iya. Karena kalau tidak, maka tempat-tempat keramat, tempat-tempat pesugihan itu pasti bakalan sepi. Demikian juga secara mental, iblis bisa memberikan kepada kita jalan pintas. Kalau kamu pengen kaya, lakukan aja ini, lakukan aja itu dengan mudahnya. Korupsi, kalian boleh jual narkoba, kalian boleh jual diri di dalam dunia prostitusi. Kalau iblis itu selalu menawarkan jalan yang instan. Kalau saudara mengikuti iblis di dunia ini, saudara pengen kaya, saudara korupsi lah. Itu kan jalannya sudah. Saudara pengen kaya, wanita-wanita cantik, bisa jual diri, bisa dapat uang puluhan juta sampai ratusan juta. Betul nggak? Itu cara yang instan. Jalannya iblis ya seperti itu, instan. Sementara jalannya Tuhan, saudara harus bekerja. Saudara harus berjalan bersama Tuhan. Saudara harus hidup melakukan firman Tuhan. Kita memang harusnya bekerja dengan gigih, tapi tidak lagi di bawah kutuk kerja keras ya, tapi kita bekerja bersama Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dan kekayaan itu sendiri tidak bisa dinilai dengan takaran banyak sedikitnya harta. Kekayaan itu sendiri adalah saudara tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam saudara. Saudara memiliki kekayaan Kristus. Saudara kaya akan kebaikan. Saudara kaya akan berbagi dan menolong sesama. Saudara kaya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sementara ada begitu banyak orang kaya yang menahan kekayaan bagi diri mereka sendiri. Yang kekayaan menjadi tuan bagi diri mereka. Hal yang berikut yang bisa dilakukan oleh iblis adalah iblis bisa meniru pekerjaan Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang di dalam Alkitab itu
digambarkan dengan jelas ya, bagaimana penyihir-penyihir dari orang-orang Mesir, penyihir-penyihir Firaun, itu bisa membuat mujizat yang sama seperti yang dikerjakan oleh Musa. Ketika Musa melemparkan tongkat dan menjadi ular, penyihir-penyihir Mesir pun bisa melakukan. Mereka melempar tongkat dan tongkat mereka jadi ular. Walaupun pada akhirnya ular dari penyihir-penyihir ini ditelan oleh ular dari tongkat Musa. Kemudian penyihir-penyihir itu juga bisa membuat tulah-tulah yang dikerjakan oleh Musa. Jadi saya bisa menyimpulkan, iblis memang punya kuasa untuk meniru pekerjaan Allah. Dan karena kemampuannya untuk meniru pekerjaan Allah ini, tidak heran ada begitu banyak orang bisa takjub oleh karena perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh iblis. Jadi kalau iblis bisa meniru pekerjaan Allah, bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi pekerjaan iblis tidak sesempurna pekerjaan Allah. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan oleh iblis adalah ia bisa menyiksa manusia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam perjanjian baru, pada masa Yesus melayani, berinkarnasi menjadi manusia dan melakukan pelayanan selama 3,5 tahun. Pada waktu itu, Yesus berkhotbah dan ia melayani orang-orang sakit. Beberapa disebutkan bahwa penyakit itu dikerjakan oleh iblis melalui dosa oleh orang itu. Jadi sekali lagi, kenapa iblis itu disebut dengan Beelzebul? Ya, Beelzebul itu artinya dewa atau raja dari lalat. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau saudara punya luka yang tidak saudara segera obati, atau tidak saudara bebat atau saudara tutupin, biasanya yang tertarik untuk mendatangi luka itu adalah lalat. Saya ketika kecil, ketika saya jatuh, terus saya nggak obati, biasanya yang mengerumuni luka saya itu adalah lalat. Dengan kata lain, kalau saudara hidup dalam dosa, maka yang mengerumuni hidup kita itu adalah Beelzebul ini, atau iblis ini ya. Karena Beelzebul itu cuma sekedar penamaan ya. Jadi iblis akan menggerogoti hidup saudara dan membuat sakit penyakit dalam hidupmu. Maka banyak kali di dalam Alkitab, ketika Yesus mengusir setan, maka orang yang tadinya kerasukan setan terlepas, biasanya dia akan langsung mengalami kesembuhan. Nah, iblis pun bisa menyiksa lewat kerasukan ya, atau kesurupan ya. Dan ketika Yesus mengusir iblis, orang-orang yang tadinya kesurupan, kerasukan bisa dibebaskan. Kenapa iblis berkuasa? Karena saat manusia berbalik dari Tuhan, dia tidak sedang ada dalam perlindungan Tuhan, guys. Ketika manusia memalingkan wajahnya dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan, maka dia akan menjadi sasaran empuk dari si jahat. Dia tidak dalam zona perlindungan Tuhan. Dia tidak di bawah tiang awan dan tiang api. Maka Tuhan akan menghajar orang ini dengan kutuk, dengan hukuman. Yaitu dengan cara apa? Dengan tangan iblis. Tuhan izinkan iblis menyerang kehidupan saudara. Kutuk itu bukan datang dari iblis loh ya. Sekali lagi, berkat dan kutuk, kedua-duanya itu berasal dari Tuhan. Engkau terkutuk ketika engkau melawan Tuhan. Engkau terkutuk ketika engkau meninggalkan Tuhan. Dan sebagai bentuk hukuman itu adalah engkau disiksa oleh iblis. Oleh karena engkau mau dan menikmati hidup dalam dosa. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan dari pembahasan kita tadi? Saudara tentu bisa mengerti alasan dibalik setiap penyebutan nama iblis. Bahwa dia disebut sebagai Lucifer, kemudian juga dia disebut sebagai si ular tua, dia juga disebut sebagai bapa dari segala pendusta. Dan apa yang iblis bisa dikerjakan dalam hidup kita? Dia bisa meniru pekerjaan Allah, dia bisa menyiksa manusia, dan dia bisa menawarkan kekayaan dan kemuliaan dunia ini. Semuanya itu mengajarkan kita satu hal, bahwa kita harus berjaga-jaga senantiasa. Karena iblis bisa setiap saat menjatuhkan kita. Mari kita bertumbuh dalam kebenaran, firman yang memerdekakan. Semoga pembahasan kita kali ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Saya berdoa agar saudara boleh tumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Sampai jumpa di next episode. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalakan notifikasi saudara juga untuk mendapatkan info-info terbaru dari konten channel Simply Truth. Tuhan memberkati kita semua dan Shalom.